Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Dwi Sisardana Asifa dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menyebutkan kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia. Yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah lembaga tertinggi negara di mana lembaga eksekutif dan yudikatif berada di bawah kekuasaannya. Namun sejak adanya amandemen, MPR kini sederajat kedudukannya dengan semua lembaga lain atau sama kedudukannya dengan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan eksaminatif. Yang kedua, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, merupakan salah satu lembaga legislatif. Lembaga ini sudah ada sejak zaman Indonesia merdeka. Yang ketiga, DPD atau Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga baru yang termasuk lembaga legislatif. DPD bersama DPR menjadi anggota MPR dan kedudukannya sejajar. Yang keempat, Presiden atau Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden termasuk ke dalam lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang menjalankan pemerintahan atau menjalankan semua rencana program pembangunan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima adalah MK atau Mahkamah Konstitusi, adalah salah satu lembaga yudikatif atau lembaga dalam bidang kehakiman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini dari 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan demokratis. Pemerintahan demokratis adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Salah satu wujudnya, yang pertama, pemerintahan yang dipercaya mengatur administrasi pemerintahan. Yang kedua, swasta atau wirausaha yang ditunjukkan untuk pelayanan masyarakat. Yang ketiga, warga masyarakat. Sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahmadani. Menurut saya, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang tidak korupsi atau tidak mengambil uang masyarakat. Pemerintah yang baik, pemerintah yang selalu mengerti kekurangan negara dan memperbaiki kekurangan itu, dan mensejahterakan masyarakat atau negara, ikut serta dalam melestarikan hutan dan satwa liar atau flora. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sitar Pajariani dari kelas 10 IPS 5. Ciri-ciri masyarakat politik yaitu selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah, memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat, memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat, memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja, dapat menerima perbedaan pendapat, memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa, memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Parda dari kelas 10 IPS 5. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. 2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. 3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. 4. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. 5. Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja. 6. Dapat menerima perbedaan pendapat. 7. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa. 8. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya. 9. Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan. 10. Membangun budaya politik yang demokratis.
11. Menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan, dan ketuhanan negara, memahami, menyadari, dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara. 12. Patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum. 13. Menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan persamaan. 14. Mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik. 15. Memiliki wawasan kebangsaan, sikap, dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Anissa dari kelas 10 IPS 5. Jawabannya, 1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. 2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. 3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. 4. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. 5. Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja. 6. Dapat menerima perbedaan pendapat. 7. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa. 8. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Sylvia dari kelas 10 IPS 5. Saya akan menjawab pertanyaan di atas. Ciri-ciri masyarakat politik yaitu 1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. 2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. 3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. 4. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat masyarakat. 5. Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Dwi Anissa dari kelas 10 MIPA 3. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Yang kedua, memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. Yang keempat, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. Yang kelima, memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahmadani, kelas 10 IPS 2. Menurut pendapat saya, ciri-ciri masyarakat politik itu yaitu 1. Memiliki kesadaran dan secara sukarela menggunakan hak pilihnya dalam sistem pemilu Indonesia, terutama warga negara yang memiliki hak pilih. Yang kedua, memiliki sifat dan sikap kritis terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang ketiga, menerima setiap kebijakan pemerintah sebagaimana adanya. Yang keempat, menolak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan alasan tertentu. Ada pula yang bersikap acuh tanpa partisipasi apapun atau sering disebut golongan putih atau golput. Yang kelima, berpartisipasi dalam partai politik serta berkomitmen terhadap partai politik pilihannya. Yang keenam, musyawarah menjadi jalan utama dan terbaik yang sering dilakukan untuk menyelesaikan konflik sosial dalam masyarakat. Yang ketujuh, masyarakat memiliki tingkat respon yang baik pada setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Dwi Sisariana Asifa dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan mengemukakan pendapat, yaitu salah satu wujud pemerintahan yang baik yaitu adanya cita pemerintah yang demokratis. Pemerintah yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintah yang baik. Yang pertama, 1. Pemerintah yang dipercaya mengatur administrasi pemerintahan. 2.
2. Swasta atau wirausaha yang ditujukan untuk pelayanan masyarakat. 3. Warga masyarakat atau stakeholders. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Dwi Sisariana Asifa dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menyebutkan suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Yang kedua, memiliki sistem pemerintah tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. Yang keempat, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. Yang kelima, memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja. Yang keenam, dapat menerima perbedaan pendapat. 7. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini dari 10 MIPA 2. Di sini saya akan menyebutkan ciri-ciri masyarakat politik. Yang pertama, memiliki kesadaran dan secara sukarela menggunakan hak pilihnya dalam sistem pemilu di Indonesia, terutama warga negara yang memiliki hak pilih. Yang kedua, memiliki sifat dan sikap kritis terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang ketiga, menerima setiap kebijakan pemerintah sebagaimana adanya. Yang keempat, menolak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan alasan tertentu. Ada pula yang bersikap acuh tanpa berpartisipasi apapun, atau sering disebut golongan putih, yaitu golput. Yang kelima, berpartisipasi dalam partai politik serta berkomitmen terhadap partai politik pilihannya. Sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini dari 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dekonsentralisasi dan desentralisasi. Dekonsentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang kedua yaitu pengertian desentralisasi. Desentralisasi merupakan kewenangan yang diperoleh daerah otonom dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri. Sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emran Al-Fajar dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri masyarakat politik. 1. Memiliki kesadaran dan secara sukarela menggunakan hak pilihnya dalam sistem pemilu di Indonesia. 2. Memiliki sifat dan sikap kritis terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 3. Menerima setiap kebijakan pemerintah sebagaimana adanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malasri Aulia dari kelas 10 IPS 3. Dekonsentrasi adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan pemerintahan pusat kepada badan-badan lain. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Peri Silpia dari kelas 10 IPS 5. Saya akan menjawab pertanyaan di atas. Dekonsentrasi adalah melimpahkan wewenang dari pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan atau instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan
pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dengan asas otonomi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, nama saya Siti Arinia Distira dari kelas 10 IPS 2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mati Alhaina di kelas 10 MIPA 4. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik itu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan demokratis adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Haira di kelas 10 MIPA 4. Ciri-ciri masyarakat politik yaitu yang pertama, terbentuknya organisasi-organisasi politik maupun organisasi masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial. Yang kedua, lahirnya lembaga swadaya masyarakat. Yang ketiga, pelaksanaan pemilu yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk dipilih atau memilihnya. Yang keempat, munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input atau output kepada pemerintah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Septiani dari kelas 10 IPS 4. Saya akan menjelaskan perbedaan antara dekonsentrasi dan desentralisasi. Dekonsentrasi merupakan pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengurus urusan sektor administrasi dalam sistem NKRI. Sedangkan desentralisasi merupakan kewenangan yang diperoleh daerah otonom dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar hukum. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar 1945 bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara dan penduduk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengadilan negeri berperan dalam proses. Sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Permata Sandi dari kelas 10 MIPA 4. Kali ini akan mengerjakan tugas keempat, bab 3 pertemuan keempat mengenai ciri-ciri masyarakat politik. Ciri-ciri masyarakat politik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Yang kedua, memiliki sistem pemerintahan yang dapat mengatur masyarakat. Yang ketiga, memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. Keempat, dapat menerima pendapat. Yang kelima, membangun budaya politik demokratis. Keenam, menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan persamaan. Yang ketujuh, mengawasi jalannya pemerintahan agar berjalan dengan baik. Yang kedelapan, memiliki wawasan kebangsaan, sikap, dan perilaku yang cinta akan tanah air. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hidayatul Mustafi dari kelas 10 IPS 5. Apa yang dimaksud dengan dekonsentralisasi dan desentralisasi? Dekonsentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dalam atau kepada instansi vertikal di wilayah yang tertentu. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada otonom untuk menyalurkan dan mengurus urusan pemerintah yang dalam sistem NKRI. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasha Tiara dari kelas 10 IPS 2. Saya akan memberikan pendapat tentang kenapa setiap warga negara wajib membela negaranya, yaitu agar terhindar dari ancaman dalam negeri maupun luar negeri, kelangsungan hidup bangsanya tetap terpelihara, dan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada para pejuang yang telah memerdekakan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasha Tiara Ramadina dari kelas 10 IPS 2. Saya akan menjawab pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah secara luas yang dimana terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah negara, sedangkan infrastruktur politik merupakan kelompok-kelompok politik yang ada di masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasha Tiara dari kelas 10 IPS 2. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasha Tiara dari kelas 10 IPS 2. Saya akan memberikan pendapat tentang suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat, dan dapat menerima perbedaan pendapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasha Tiara dari kelas 10 IPS 2. Saya akan menjawab pertanyaan tentang apa saja kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasha Tiara dari kelas 10 IPS 2. Saya akan memberikan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah, sedangkan desentralisasi dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Parda dari kelas 10 IPS 5. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Amelia akan memberikan pendapat tentang kenapa setiap warga negara wajib membela negaranya agar terhindar dari ancaman dalam negeri maupun luar negeri, kelangsungan hidup bangsanya tetap terpelihara, dan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada para pejuang yang telah memerdekakan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud suprastruktur dan infrastruktur. Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah secara luas yang dimana terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah negara. Sedangkan infrastruktur politik merupakan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyebutkan apa saja kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara, yaitu MPK, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tatanan pemerintah yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud desentralisasi dan desentralisasi? Desentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya ekonomi daerah. Sedangkan desentralisasi dapat diartikan sebagai pengakuan tanggung jawab kewenangan dari sumber-sumber daya dari pemerintahan ke pusat pemerintahan daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramukti dari kelas 10 MIPA 5. Saya akan menjawab pertanyaan, jelaskan pendapat kalian tentang ciri-ciri masyarakat politik. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. 2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. 3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. 4. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat sebuah masyarakat. 5. Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Fajriani dari kelas 10 IPS 5. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desentralisasi merupakan kewenangan yang diperoleh daerah otonom dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri. Dan dekonsentrasi merupakan pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengurus sektor administrasi dalam sistem NKRI. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitriani, saya dari kelas 10 IPS 1. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aimutia dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan proses dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri berperan dalam proses memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Sedangkan Pengadilan Tinggi berproses dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat kedua atau banding. Dan Mahkamah Agung berproses dalam membina lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Anissa dari kelas 10 IPS 5. Jawabannya, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan desentralisasi dan dekonsentralisasi. Yang pertama, desentralisasi adalah penyerahan wewenang dan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan yang ada di daerah. Yang kedua, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparat pemerintah pusat yang ada di daerah untuk melaksanakan tugas pemerintah pusat di daerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrianti Nugraini dari kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya tentang ciri-ciri masyarakat politik ialah orang-orang yang memiliki kesadaran terhadap kehadirannya politik, yang dimana masyarakat politik mempunyai ciri-ciri diantaranya
perilaku politik, budaya politik, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan. Maka jika digarisbawahi, ciri-ciri masyarakat politik ialah masyarakat yang kritis alias tidak apatis, mempunyai kesadaran untuk berperan aktif dalam pemilihan umum, memiliki respon yang baik pada apapun kebijakan pemerintah, dan masyarakat yang selalu bermusyawarah dalam setiap menyelesaikan masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrianti Nugraini dari kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya, sebagai konstitusi Indonesia yang mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai dari tugas, fungsi, wewenang, sampai pada susunan dan kedudukannya, yang sebagaimana telah dijabarkan dalam Undang-Undang tentang MK, KY, dan BPK, maka kedelapan lembaga itulah yang merupakan kekuatan utama dalam suprastruktur politik negeri Indonesia kita ini, kecuali lembaga DPRD yang digantikan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Sephiani dari kelas 10 IPS 4 akan menjelaskan pengertian dari paham etnosentrisme. Paham etnosentrisme merupakan sikap yang menganggap cara hidup bangsanya merupakan cara hidup yang paling baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Sephiani dari kelas 10 IPS 4 akan menjelaskan tentang makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan menjadi Bhinneka berarti beraneka, Tunggal berarti satu, dan Ika berarti itu yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maksudnya, meskipun bangsa Indonesia beraneka ragam dan berbeda-beda ras, suku, adat, budaya, dan lain sebagainya, namun tetap sama dengan satu tujuan, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Sephiani dari kelas 10 IPS 4 akan menyebutkan contoh ancaman di bidang politik yang berasal dari dalam negeri, yaitu korupsi, konflik SARA yang dikaitkan dengan politik, penurunan paksa pemerintahan, isu-isu politik, dan pelanggaran HAM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widis Margitias Nuryana dari kelas 10 MIPA 2. Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna walaupun berbeda-beda, tapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia dari kelas 10 IPS 5. Etnosentrisme adalah praktik memandang dan menilai budaya orang lain berdasarkan nilai dan kepercayaannya sendiri. Etnosentrisme adalah bagian dari ilmu sosial dasar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widis Margitias Nuryana dari kelas 10 MIPA 2. Contoh ancaman di bidang politik yang datang dalam negeri adalah 1. Makar atau kudeta, 2. Separatisme atau perang saudara, 3. Korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widis Margitias Nuryana dari kelas 10 MIPA 2. Paham etnosentrisme adalah praktik memandang dan menilai budaya orang lain berdasarkan nilai dan kepercayaannya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muti Alhayu dari kelas 10 MIPA 4. Soal yang pertama, paham etnosentrisme adalah sikap yang menganggap cara hidup bangsanya merupakan yang paling baik dengan menganggap suku lain lebih rendah. Soal yang kedua, ancaman di bidang politik yang datang dari dalam negeri, diantaranya yang pertama separatisme, yang kedua korupsi, dan yang ketiga nepotisme. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Keisha Amirna Nusyada dari 1043. Etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Unsur kebudayaan menjadi suatu hal yang seringkali diunggulkan oleh seseorang atau kelompok dengan menonjolkan sikap etnosentrisme. Beberapa unsur kebudayaan tersebut antara lain seperti bahasa, perilaku, kebiasaan, hingga agama. Secara lebih spesifik, etnosentrisme merupakan suatu pandangan atau persepsi yang dimiliki oleh seseorang individu atau kelompok mengenai penilaian kebudayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carla dari kelas 10 MIPA 4. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika bila diterjemahkan menjadi beraneka satu itu, di mana ini bermakna meskipun beraneka ragam, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam bahasa, bangsa, ras, suku, serta agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carla dari kelas 10 MIPA 4. Etnosentrisme adalah sikap yang menganggap bahwa cara hidup bangsanya merupakan cara hidup yang paling baik. Alasan ini dapat menjadi penghambat terjadinya integrasi nasional karena sikap ini menganggap bangsa lain rendah sehingga dapat menimbulkan konflik sara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carla dari kelas 10 MIPA 4. Ada beberapa ancaman di bidang politik yang berasal dari dalam negeri. Di antaranya yaitu korupsi, konflik sara yang dikaitkan dengan politik, isu-isu politik, penurunan paksa pemerintahan, serta pelanggaran hak asasi manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Alfianita dari kelas 10 MIPA 1. Beraneka satu bermakna meskipun beraneka ragam, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Alfianita dari kelas 10 MIPA 1. Apa yang dimaksud dengan paham etnosentrisme? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri yang disertai dengan sikap atau pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Alfianita dari kelas 10 MIPA 1. Contoh ancaman di bidang politik yang datang dari dalam negeri diantaranya adalah 1. Separatisme atau perang saudara. 2. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Pelanggaran HAM. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendukung persatuan bangsa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan golongan, mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat, dan mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual. Tujuan warga negara mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional. Nasionalisme yang tinggi demi tercapainya tujuan nasional merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, pemahaman, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Aspek Pancagatra yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Koswara Fitriani dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh ancaman politik yang berasal dari dalam negeri. Contohnya adalah 1. Korupsi, 2. Konflik sara yang dikaitkan dengan politik, 3. Isu-isu politik, 4. Penurunan paksa pemerintahan, 5. Pelanggaran HAM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sapila dari kelas 10 IPS 4. Apakah yang dimaksud dengan pahaman etnosentrisme?
penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Mailani. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mengumpulkan tugas. Contoh ancaman di bidang politik yang datang dari dalam negeri ini antaranya adalah korupsi, konflik SARA yang dikaitkan dengan politik, penurunan paksa pemerintahan, isu-isu politik, dan pelanggaran HAM. Terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Mailani. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mengumpulkan tugas. Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka. Satu yang bermakna adalah walaupun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Widiawati, kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mengumpulkan tugas. Contoh ancaman di bidang politik yang datang dari dalam negeri ini antaranya adalah 1. Korupsi, 2. Konflik SARA yang dikatakan dengan politik, 3. Penurunan paksa pemerintahan, 4. Isu-isu politik, 5. Pelanggaran HAM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Widiawati, kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mengumpulkan tugas. Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka. Satu yang bermakna adalah walaupun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, saya di kelas 10 IPS 5. Apakah yang dimaksud dengan paham etnosentrisme? Etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Orang-orang etnosentrisme menilai kelompok lain lebih rendah daripada kelompok atau kebudayaannya sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ningsi Tilas dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjawab soal PKN hari Senin tanggal 26 April 2021 mengenai paham etnosentrisme. Paham etnosentrisme adalah persepsi yang dimiliki seorang individu yang menganggap bahwa kebudayaan yang mereka miliki lebih baik daripada kebudayaan lainnya. Selain itu juga menganggap cara hidup bangsanya paling baik. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nadira Permatasandi dari kelas 10 MIPA 4 akan mengerjakan tugas PPKN dengan soal Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan. Bhinneka yang berarti beraneka ragam, tunggal yang berarti satu, dan ika yang berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun beraneka ragam, tetapi bangsa Indonesia tetap dalam satu kesatuan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nadira Permatasandi dari kelas 10 MIPA 4 akan mengerjakan tugas PPKN tentang apakah yang dimaksud dengan paham etnosentrisme. Etnosentrisme adalah praktik memandang dan menilai budaya orang lain berdasarkan nilai dan kepercayaan sendiri. Etnosentrisme merupakan nilai sosial yang paling rendah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Saya Nadira Permatasandi dari kelas 10 MIPA 4 akan mengerjakan tugas PPKN tentang contoh ancaman di bidang politik yang datang dari dalam negeri. Yang pertama adalah korupsi. Yang kedua,
penurunan paksa pemerintahan. Yang ketiga, isu-isu politik. Keempat, pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Dan yang kelima adalah konflik SARA yang dikaitkan dengan politik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anissa dari kelas 10 IPS 5. Jawabannya, etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjamilah dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjawab apa yang dimaksud dengan paham etnosentrisme. Etnosentrisme adalah praktik memandang dan menilai budaya orang lain berdasarkan nilai dan kepercayaan sendiri. Etnosentrisme adalah bagian dari ilmu sosial dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikra Hairunisa Maulida dari 10 MIPA 5. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 9 Ayat 1 menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib dan berhak ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikra Hairunisa Maulida dari 10 MIPA 5. Menurut saya, beberapa faktor penghambat integritas nasional adalah yang pertama, kurangnya toleransi antar golongan, yang kedua, luasnya wilayah Indonesia, yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang ancaman dari luar, yang keempat, karena masyarakat Indonesia yang heterogen atau beragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unzila dari 10 MIPA 4. Peranan siswa dalam mendukung wawasan Nusantara adalah 1. Berkemanusiaan yang adil dan beradab, 2. Mewujudkan kepentingan nasional, 3. Menciptakan kerukunan umat beragama, 4. Memelihara dan memperbaiki demokrasi, 5. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unzila dari 10 IPA 4. Apa saja yang termasuk dari Pancagrata? 1. Ideologi, 2. Politik, 3. Ekonomi, 4. Sosial budaya, 5. Pertahanan keamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Unzila dari 10 IPA 4. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari 1. Kemiskinan absolut, 2. Terorisme, 3. Separatisme, 4. Perang, 5. Kemiskinan, 6. Keterbelakangan, dan 7. Kekerasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unzila dari 10 IPA 4. Aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia yaitu budaya, agama, masyarakat, politik, adat istiadat, norma, dan ideologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unzila dari 10 IPA 4. Apakah yang dimaksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1? Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari kelas 10 MIPA 1. Apakah yang dimaksud dengan paham etnosentrisme? Paham etnosentrisme adalah paham yang menggunakan pandangan dan cara hidup dari sudut pandangnya sendiri sebagai tolak ukur untuk menilai kelompok lain. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Angelina dari kelas 10 IPS 5. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari apakah yang dimaksud dengan paham etnosentrisme. Etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Orang-orang etnosentris menilai kelompok lain lebih rendah dari kelompok atau kebudayaan sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Nurfalah dari 10 MIPA 4.
faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, yaitu perasaan senasib, keinginan untuk bersatu, rasa cinta tanah air, wujud ideologi nasional, dan budaya gotong royong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Parda dari kelas 10 IPS 5. Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu yang bermakna meskipun beraneka ragam tapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Septiani dari kelas 10 IPS 4 akan menyebutkan contoh ancaman di bidang politik yang berasal dari dalam negeri, yaitu korupsi, konflik SARA yang dikaitkan dengan politik, penurunan paksa pemerintahan, isu-isu politik, dan pelanggaran HAM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahmadani, kelas 10 IPS 2. Contoh ancaman di bidang politik yang datang dari dalam negeri ini diantaranya 1. Korupsi. 2. Konflik SARA yang dikaitkan dengan politik. 3. Penurunan paksa pemerintahan. 4. Isu-isu politik. Dan yang 5. Pelanggaran HAM. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Parda dari kelas 10 IPS 5. Paham etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Orang-orang etnosentris menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayaannya sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahmadani, kelas 10 IPS 2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendukung persatuan bangsa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan golongan, mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat, dan mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual. Tujuan warga negara mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional. Nasionalisme yang tinggi demi tercapainya tujuan nasional merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, pemahaman, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Aspek Pancagatra yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Septiani dari kelas 10 IPS 4 akan menjelaskan pengertian dari paham etnosentrisme. Paham etnosentrisme merupakan sikap yang menganggap cara hidup bangsanya merupakan cara hidup yang paling baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sitra Fajriani dari kelas 10 IPS 5. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional adalah adanya rasa senasib dan seperjuangan, adanya ideologi nasional, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, nama saya Siti Arini Desira dari kelas 10 IPS 2. Faktor pembentuk integrasi nasional adalah adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan, adanya rasa cinta tanah air, dan mencintai produk dalam negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Sebutkan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. 1. Perasaan senasib dan seperjuangan. 2. Keinginan untuk bersatu. 3. Rasa cinta tanah air. 4. Wujud ideologi nasional. 5. Budaya gotong royong. 6. Antisipasi ancaman asing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisiti Lasri, kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjawab soal PKN mengenai faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hidayatul Mustafi dari kelas 10 IPS 5. Sebutkan faktor-faktor pendorong integrasi nasional. 1. Perasaan senasib sepenanggungan. 2. Rasa cinta tanah air. 3. Keinginan untuk bersatu. 4. Membantu menjaga negara bersatu dan kuat dari dalam meskipun ada keragaman. 5. Ideologi nasional yang bersumber dari Bhinneka Tunggal Ika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang sebutkan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Jawabannya adalah yang pertama, perasaan senasib dan seperjuangan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu. Ketiga, rasa cinta tanah air. Yang keempat, wujud ideologi nasional. Yang kelima, budaya gotong royong. Dan keenam adalah antisipasi ancaman asing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Parda dari kelas 10 IPS 5. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional adalah 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan. 2. Adanya ideologi nasional. 3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. 5. Menggunakan bahasa Indonesia. 6. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. 7. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama. 8. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. 9. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. 10. Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Junewan dari kelas 10 IPS 6. Apakah yang dimaksud dengan perasaan senasib sepenanggungan itu? Rasa senasib dan sepenanggungan adalah dasar yang memunculkan rasa solidaritas dalam diri seseorang untuk diri sendiri ataupun kelompok. Indonesia terletak dengan rasa senasib dan sepenanggungan pada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dapat dilihat ketika para pejuang dan pendahulu memiliki rasa senasib sepenanggungan yang luar biasa.
memperkuat keinginan Indonesia untuk merdeka meski harus berkorban nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Mandulan dari kelas 10 IPS 5. Saya di sini akan menjawab pertanyaan apa saja yang termasuk Pancagatra. Pancagatra merupakan istilah yang digunakan untuk melihat aspek-aspek penting yang ada di dalam negara. Terdiri dari 5 aspek, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.